Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Faradisa, NIM 190641100100136 kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang artikel Enhancing Mathematical Problem Solving Skill of Indonesian High School Student through Problem-Based Learning and Systematic Review and Method Analysis. Untuk identitas jurnalnya yaitu untuk penulisnya Suparman et al. Jurnal Pendidikan Matematika tahun 2021, volume 12 nomor 1 halaman 1 sampai 16. Untuk isi jurnalnya yaitu di sini saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Keterampilan pemecahan masalah adalah kemampuan mental yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi untuk merumuskan pemecahan masalah yang tepat untuk masalah sehari-hari, yaitu menurut Kadir et al. Tahun 2013. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menyangkut keterampilan pemecahan masalah. Dewan Nasional Guru Matematika menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan standar yang harus dikuasai siswa. Banyak sekali model atau pendekatan pedagogis yang dapat digunakan dalam memfasilitasi keterampilan pemecahan masalah siswa. Yang paling menonjol adalah problem-based learning atau disingkat dengan PBL. PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menetapkan pembelajaran dengan masalah berbagai dorongan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran akan berjalan karena adanya permasalahan yang dimunculkan oleh guru. Namun, keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada masalah yang diberikan guru. Masalah yang diajukan guru harus bersifat kontekstual, masalah yang dapat merasa siswa untuk belajar secara aktif dan memancing rasa ingin tahunya untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Langkah-langkah yang diberikan oleh problem-based learning ini juga dapat melatih siswa untuk menyelidiki masalah, memverifikasi, menyusun, dan mengevaluasi solusi praktis pemecahan masalah baik secara individu maupun diskusi kelompok. Dengan demikian, problem-based learning menjadi alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik atau yang disingkat dengan MPSS siswa. Salah satu metode penelitian yang dapat mengintegrasikan berbagai hasil penelitian dengan tema yang relevan adalah meta-analisis melalui tinjauan sistematis. Meta-analisis ini merupakan metode penelitian berbasis kuantitatif untuk menggabungkan hasil penelitian sebelumnya yang berbeda untuk memperoleh informasi terpadu mengenai kekuatan efek, korelasi, dan asosiasi antar variabel, yang menggunakan ukuran efek sebagai aspek pengukuran. Meta-analisis menggunakan data penelitian primer kuantitatif sebagai dasar analisis data untuk mengekstrak informasi untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Oleh karena itu, meta-analisis juga dikenal sebagai metode penelitian analitik analisis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan sistematis dan kolaborasi meta-analisis dalam penelitian ini karena mensintesis berbagai penelitian primer yang relevan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Tinjauan sistematis dan meta-analisis memiliki beberapa keunggulan. Keuntungannya termasuk lebih banyak transparansi, mendeteksi dan mengurangi bias, memperkirakan parameter populasi yang lebih baik, menilai hasil di berbagai domain, memberikan bukti kuat, penolakan signifikan, dan menyediakan metodologi yang ketat dalam proses sintesis. Selanjutnya itu tahapan dalam diagram alir. Yang pertama yaitu ada mendefinisikan masalah, kriteria inklusi, strategi pencarian literatur, pilihan studi, ekstraksi data, analisis statistik, dan yang terakhir interpretasi dan pelaporan. Tahapan tersebut digunakan dalam peneliti yang akan menjelaskan beberapa pada tahapan ini seperti kriteria inklusi,
strategi pencarian literatur, ekstraksi data, pemilihan studi, dan analisis statistik. Yang pertama yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan PICOS, yaitu population, intervention, comparator, outcome, dan studi design. Yaitu yang pertama, populasi pada penelitian dasar adalah siswa SMP di Indonesia. Yang kedua, intervensi pada penelitian utama adalah pelaksanaan PBL. Yang ketiga, pembanding intervensi pada pembelajaran primer ada pelaksanaan pembelajaran konvensional. Yang keempat, hasil dalam studi utama adalah MPSS. Yang kelima, jenis penelitian pada penelitian primer adalah penelitian eksperimen semu dengan penelitian kausal dengan komparatif. Yang keenam, studi utama melaporkan data statistik seperti mean, standar deviasi, ukuran sampel, T nilai, dan P nilai di kedua intervensi dan kelompok membanding. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, kajian utama diterbitkan tahun 2010 sampai 2020 dalam bentuk nasional dan internasional jurnal dan proceeding. Studi primer yang tidak memenuhi kriteria inklusi dalam proses seleksi studi dikeluarkan dari tinjauan sistematis dan meta-analisis ini. Yang kedua yaitu strategi pencarian sastra. Dalam penelitian ini mencari literatur implementasi PBL dalam meningkatkan MPSS siswa SMP Indonesia dengan menggunakan database elektronik seperti Google Sarjana Semantik. Oleh karena itu, database dan kata kunci dapat membantu menemukan dan mendapatkan beberapa studi utama yang sesuai dengan kriteria inklusi. Yang ketiga yaitu seleksi studi atau pilihan studi. Dalam literatur ini menyarankan bahwa proses pemilihan studi utama melalui 4 tahap yang dipandu oleh, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua penyaringan, yang ketiga kelayakan, yang terakhir disertakan. Jadi ini tinjauan sistematis dan meta-analisis menggunakan tahapan ini dalam memilih studi. Selanjutnya yaitu mengekstrak data. Peneliti ini mengekstrak data atau informasi seperti pengarang dan statistik, teknik pengambilan sampel, wilayah studi, tahun publikasi, dan jenis publikasi dari studi primer yang telah memenuhi kriteria inklusi dan telah melalui tahap seleksi studi. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Setiap publikasi hasil penelitian tidak pernah lepas dari bias publikasi, sehingga untuk memastikan bahwa data statistik yang terdapat pada setiap penelitian primer valid, analisis bias publikasi dan analisis sensitivitas sangat penting untuk dilakukan. Dalam studi meta-analisis, dua jenis model efek digunakan, model efek tetap dan model efek acak. Selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari tabel uji heterogenitas ini menunjukkan bahwa ukuran efek keseluruhan dari studi utama yang dianalisis memiliki perbedaan yang signifikan. Nilai P lebih kecil dari 0,05 dalam analisis heterogenitas yang menunjukkan bahwa model efek acak secara signifikan lebih baik daripada model efek tetap. Oleh karena itu, proses selanjutnya menggunakan model random effect sebagai dasar untuk melakukan analisis. Selanjutnya yaitu tabel hasil analisis hipotesis null berdasarkan model random effect. Hasil uji hipotesis null menunjukkan bahwa penerapan PBL secara signifikan meningkatkan MPSS siswa SMP se-Indonesia dari 29 SD yang dianalisis. Ukuran efek dari 29 studi primer yang dianalisis adalah 0,743. Dikategorikan sebagai ukuran efek sedang, artinya terdapat pengaruh yang cukup positif penerapan PBL terhadap peningkatan MPSS siswa SMP se-Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Doki et al. Tahun 2003, di mana 43 penelitian dasar dianalisis dan menyimpulkan bahwa penerapan PBL efektif secara signifikan dalam meningkatkan keterampilan siswa. Sejalan dengan itu, menganalisis
26 studi dasar bahwa penerapan PBL secara signifikan meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagaimana menurut pendapat Kadi et al. Tahun 2013 menyatakan dalam studi meta-analisis merupakan disimpulkan bahwa penerapan PBL pada keterampilan pemecahan masalah dalam matematika dan IPA dikategorikan sebagai efek tinggi. Selanjutnya itu tabel hasil analisis karakteristik studi. Dari 4 karakteristik penelitian di atas dalam studi tinjauan sistematis dan meta-analisis ini, yaitu ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, wilayah penelitian, dan tahun publikasi, di mana nilai P statistik pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai P semua karakteristik penelitian lebih dari 0,05. Artinya besarnya pengaruh heterogenitas pendataan PBL dalam peningkatan MPSS siswa SMP se-Indonesia tidak disebabkan secara signifikan oleh karakteristik ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, wilayah penelitian, dan tahun publikasi. Temuan ini mirip dengan penelitian meta-analisis sebelumnya yang dilakukan oleh menurut Demir dan Daya tahun 2016 dan Superman et al. Tahun 2021, di mana mereka menyatakan bahwa tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam penerapan PBL yang dilihat dari ukuran sampel. Studi meta-analisis lainnya tidak juga menemukan perbedaan implementasi LME dilihat dari tahun publikasi. Namun, studi meta-analisis daerah penelitian dan teknik pengambilan sampel secara signifikan menyebabkan data ukuran efek yang heterogen. Perbedaan antara penelitian meta-analisis ini dan penelitian meta-analisis sebelumnya disebabkan oleh perbedaan jumlah penelitian utama yang terlibat dalam proses meta-analisis. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana dalam penelitian meta-analisis ini menjalankan guru matematika di Indonesia untuk memilih PBL sebagai salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan MPSS siswa SMP dalam menerapkan pembelajaran matematika di kelas. Secara deskriptif, penyelidikan karakteristik penelitian dalam penelitian meta-analisis ini merekomendasikan kepada guru matematika SMP se-Indonesia bahwa penerapan PBL dalam meningkatkan MPSS siswa sebaiknya ditetapkan pada kelas dengan jumlah siswa maksimal 30 siswa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.